Hello, welcome to my channel. Kembali lagi bersama kita. Di sini kita akan membahas tentang konsep berduka. Mungkin semua orang pernah merasakan yang namanya berduka ya. Apa itu berduka? Jadi berduka itu merupakan respon emosi kita terhadap suatu kehilangan. Jadi biasanya itu dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, terus rasa cemas, terus terkadang juga ada orang yang sampai nangis seperti kayak sesak nafas itu ya. Terus ada juga yang susah tidur dan lain-lain ya. Ini biasanya berduka ini merupakan respon yang normal ya terhadap semua kejadian atas kehilangan. Adapun tipe berduka itu kalau menurut Nanda tuh ada dua ya. Jadi pertama itu tipe diantisipasi, terus kedua itu disfungsional. Jadi untuk tipe diantisipasi ini itu lebih ke respon terhadap kehilangan sesuatu baik secara aktual ya, itu dirasakan seseorang itu dalam masa atau dalam batas normal ya. Jadi walaupun dia kehilangan sesuatu, itu perasaan atau responnya itu masih normal ya, tidak yang terlalu heboh lah seperti itu ya. Terus kalau untuk berduka disfungsional itu individunya merespon suatu kehilangan itu dengan respon yang berlebihan seperti itu ya. Ini seperti ke arah abnormal seperti itu ya. Misalnya ada seorang berduka itu yang beneran dia jadi kacau, jadi depresi seperti itu. Ada kan orang yang misalnya kehilangan seseorang yang dicintainya atau yang disayanginya hilang, itu terkadang sampai ikut bunuh diri seperti itu ya. Ini termasuk di dalam berduka disfungsional. Dan ternyata untuk proses berduka itu juga ada beberapa fase ya. Ini ada 5 fase ya. Jadi untuk fase pertama itu biasanya berupa shock dan tidak percaya. Jadi individu yang berduka itu seringkali menolak menerima kenyataan akan kehilangan yang dialaminya ya. Misalnya biasanya itu pada klien itu akan menarik diri dari lingkungan sekitar, terus lagi pergi tanpa tujuan. Terus untuk reaksi fisiknya itu terkadang juga pingsan, mual, terus ada yang detak jantungnya cepat, insomnia, dan kelelahan ya, seperti itu ya. Dan untuk fase 2 itu berkembangnya kesadaran. Jadi mulai ada rasa kehilangan secara nyata atau akut, dan mungkin juga mengalami putus asa, marah, terus lagi ada perasaan bersalah, frustasi, depresi, dan terjadi kekosongan jiwa yang tiba-tiba ya. Dan untuk fase 3 itu berupa restitusi, di mana individu itu berusaha untuk sepakat atau berdamai dengan perasaan yang hampa atau kosongnya itu ya. Jadi pada fase ini itu individu itu masih akan tetap merasakan kehilangan ya, dan tidak dapat menerima perhatian yang baru seperti itu ya, tapi berusaha untuk mengalihkan kehilangannya seperti itu. Dan untuk fase 4 itu individu mulai menekan seluruh perasaan yang negatif dan bermusuhan. Misalnya nih ada seseorang atau keluarga yang meninggal nih. Sebelumnya mereka sepertinya ada perkelahian seperti itu ya. Maka di sini pada fase ini akan menekan perasaan bermusuhan terhadap almarhum tersebut ya. Jadi bisa merasa bersalah dan sangat menyesal seperti itu ya. Terus lagi merasa kurang perhatian terhadap almarhum seperti itu. Dan untuk fase kelima itu kehilangan yang tidak dapat dihindari. Jadi pada fase ini tuh individu harus mulai menyadari arti kehilangan tersebut ya. Jadi fase ini itu diharapkan seseorang itu sudah bisa menerima kondisinya. Jadi beneran harus sudah pulih, terus sudah ada kesadaran bahwa beneran ini tuh hilang seperti itu ya, sudah seperti itu ya. Dan bisa menerima kondisinya dan terus akan berkembang atau maju untuk melangkah selanjutnya seperti itu ya. Mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe kita ya. Terima kasih.